Halo, selamat siang dan selamat malam, teman-teman mahasiswa. Di pertemuan minggu ini atau minggu ke-10, kita akan membahas tentang konsep pemrograman MPC ya. Jadi sebelum masuk ke framework, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal konsep pemrograman MPC. Karena framework yang akan kita gunakan nanti itu konsepnya juga menggunakan konsep pemrograman MPC. Nah, seperti itu. Inilah alasan kenapa saya memasukkan materi konsep pemrograman MPC di pertemuan setelah TTS ini ya. Oke, kemudian kita akan langsung saja membahas konsep pemrograman MPC itu seperti apa. Jadi, pemrograman MPC itu adalah pemrograman model, view, dan controller ya. Oke, di sini sudah ada. Jadi definisinya itu konsep pemrograman yang memisahkan business logic. Nah, di sini ada business logic, kemudian ada data logic, dan yang terakhir ada presentation logic ya. Jadi ada tiga bagian yang dipisahkan. Oke. Secara sederhana dapat diartikan sebagai konsep pemrograman yang memisahkan antara desain, data, dan proses. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi business logic ini berkaitan dengan controller ya. Jadi controllernya di sini kita sebut sebagai business logic. Kemudian data logic adalah model di sini. Kemudian presentation logic adalah view. Nah, saya mulai dengan data logic di sini terlebih dahulu. Jadi tugas daripada data logic adalah berinteraksi dengan data. Jadi pada layer data logic ini nanti akan berinteraksi langsung dengan database misalkan, atau dengan web service misalkan kalau kita menggunakan API ya. Nah, seperti itu. Sementara presentation logic ini isinya adalah berupa elemen-elemen HTML atau tag-tag HTML. Nah, presentation logic ini yang bisa kita sebut sebagai antarmuka ya, antarmuka user. Jadi ini terkait dengan tampilan tampilan web kalian seperti apa nantinya. Nah, itu dikelola oleh presentation logic. Oke, kemudian business logic. Business logic di sini adalah sebagai penghubung antara data logic dan presentation logic. Jadi di sini perannya hanya sebagai jembatan ya, atau penghubung. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini bahwa controller ini mengelola view dan model. Nah, seperti ini ya. Kemudian view ini bisa request ke model, yang di request apa, datanya yang di request ya, kemudian ditampilkan ke view. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk definisi daripada setiap layarnya tadi. Yang pertama adalah layer model di sini. Jadi layer model itu berhubungan dengan data dan interaksi ke tag base, basis data, atau web service. Nah, jadi layer model itu secara khusus mengelola data ya. Jadi semua yang berkaitan dengan data itu dikelola oleh layer model. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, layer view berhubungan dengan segala sesuatu yang ditampilkan pada end user, dapat berupa halaman web dan lain-lain. Pada layer ini hindari adanya data atau pemrosesan karena pada layer ini berisi elemen-elemen HTML. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa layer view itu berisi elemen-elemen HTML atau tag-tag HTML ya. Jadi, apapun yang ditampilkan pada browser, nah itu terdapat pada layar view. Jadi, layar view ini tidak bisa mengelola proses dan data. Pemrosesan dikelola oleh controller, sedangkan data dikelola oleh layer model. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi setiap layer itu punya tugas masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya sama. Oke, kita langsung masuk ke layer yang apalagi controller ya. Jadi controller di sini sebagai penghubung ya, atau tadi yang saya sebutkan sebagai jembatan. Nah, menghubungkan siapa? Jadi yang dihubungkan adalah dua layer lainnya, yaitu layer data dan layer view. Pada layer ini terdapat kelas dan fungsi yang dapat memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam layer model. Nah, jadi di sini ada function dan kelas nantinya, kelas dan function, class and function ya, atau metode untuk mengelola layer view dan layer model ini ya.
Oke, selanjutnya kita bahas dulu apa sih perbandingan antara PHP native dan PHP dengan konsep MVC ya. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa pada PHP native, browser akan melakukan load terhadap semua pustaka ya. Jadi semua pustaka yang kalian punya itu semuanya akan di-load oleh browser. Nah, berbeda dengan yang namanya konsep pemrograman MVC, di mana browser itu hanya akan berinteraksi dengan yang namanya layer controller ya. Jadi layer controller ini nanti melihat request dari browser, misalkan requestnya apakah request data atau request ini ya view ya. Jika request data nanti data akan ditampilkan melalui view ya seperti itu. Nah, oke, sistem komunikasinya ilustrasinya seperti ini bisa teman-teman lihat. Jadi model itu uh, terhubung ke database-nya ya. Nah, jadi model itu akan terhubung ke database-nya. Jadi view ini tidak bisa mengambil data secara langsung ya ke database, begitu pula dengan controller. Jadi semua data yang ada di sini dikelola oleh model. Nah, seperti itu. Kemudian controller ini sebagai jembatan penengah atau penghubung antara layer model dan layer view. Nah, seperti itu ya. Nah, yang akan ditampilkan di browser nantinya adalah yang view, yang berisi elemen-elemen HTML atau tag-tag HTML. Nah, seperti itu. Kita akan langsung saja bagaimana bekerja dengan konsep pemrograman MVC. Jadi di sini silakan teman-teman siapkan ini ya VS Code-nya, kemudian buat satu directory pada htdoc sekalian dengan nama web MVC ya. Ini sudah saya load ya di sini. Kalau sudah, silakan buat beberapa folder di sini. Kita buat dua folder di sini. Yang pertama saya akan buat folder dengan nama app. Oke, kalau sudah, buat folder lainnya atau directory dengan nama public ya. Oke, teman-teman bisa contohkan seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi ada app dan ada public. Nah, kemudian app dan public ini punya peranan masing-masing, tapi tujuannya tetap sama. Mereka punya tujuan yang sama ya. Nah, di sini public ini berisi aset. Jadi aset itu apa? Aset itu seperti CSS, image, dan JS. Oke, kita buat lagi apa directory yang ada pada public. Kita tambahkan di sini. Yang pertama ada CSS untuk menyimpan file-file CSS ya tentunya. Oke, yang kedua kita tambahkan lagi di sini JS ya. Oke, kalau sudah tambahkan satu lagi di sini directory image. Oke, kalau sudah kita cek. Oke, image sudah ya. Atau ini saya persingkat, saya samakan dengan yang dengan ini ya. Jadinya di sini img atau image. Nah, seperti ini. Oke. Jadi public di sini nanti akan menyimpan aset-aset yang ada pada web kita. Misalkan di sini menyimpan Bootstrap CSS atau Bootstrap JS ya misalkan. Kemudian juga menyimpan file-file foto atau gambar ya di sini di dalam folder atau directory image. Oke, kemudian kalau sudah kita abaikan dulu untuk yang public, kita sekarang masuk ke bagian app. Nah, app di sini adalah core-nya. Maksudnya core-nya itu apa? Core-nya itu adalah inti daripada website kita. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan buat di sini satu folder yang namanya core. Kenapa core? Karena ini adalah nanti ada istilahnya itu bootstrapping. Nah, bootstrapping itu kita mengakses satu file, nanti file tersebut akan mengakses semua file yang ada pada directory tersebut ya. Nah, itu kita sebut sebagai bootstrapping. Makanya saya di sini saya tuliskan directory dengan nama core. Oke. Jadi di apps itu ada core, kemudian kita tambahkan lagi directory ya. Kita tambahkan views seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi
Jadi ada views, ada models, dan yang satu lagi adalah controller ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah punya model, view, dan controller di sini. Kemudian ada core juga. Nah, core ini yang akan berinteraksi dengan controller yang ada di sini ya nantinya. Oke, kita akan kalau sudah untuk ininya, untuk direktorinya, sekarang teman-teman bisa buat satu buah file index ya. Di sini saya buat index.php. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi yang akan kita akses nanti adalah file index yang ada di public ya. Jadi, file index yang ada di public ini akan mengakses file-file yang ada di apps ini. Oke, caranya gimana? Kita akan langsung coba di sini. Yang pertama, teman-teman di sini bisa tambahkan PHP misalkan. Ini saya tutup. Atau kalau tidak ditutup juga sebenarnya tidak masalah karena di sini kita tidak menambahkan tag-tag HTML ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa require once. Nah, yang di require itu apa? Yang di require itu adalah init yang ada pada apps. Nah, init inilah nanti yang mengakses file yang ada pada core. Jadi, ini kita sebut sebagai teknik bootstrapping ya, yang tadi saya jelaskan. Saya akan tuliskan dulu, nanti akan saya jelaskan seperti apa. Kita keluar dulu, keluar satu. Kemudian kita setelah keluar satu di sini, kita masuk ke app. Kemudian kita masuk ke core ya. Oke, kalau sudah ke app, oh tidak, di sini kita langsung ke initnya. Nanti di sini ada init. Nah, yang mengakses ke core ini adalah yang init ya. Oke, ini saya buat init.php seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba cek hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada dua file saya tambahkan. Yang pertama ada dua directory atau folder di sini. Yang pertama app, isinya adalah controller, core, models, dan views ya. Kemudian yang public di sini, nah di sini ada beberapa directory tadi. Yang pertama itu ada CSS, image, JS, dan index. Nah, kenapa ketika saya buka public, dia langsung mengakses file indexnya? Karena strukturnya seperti itu ya. Jadi index.php itu adalah file pertama yang diakses. Jadi ketika kalian buka folder public, nah jika di dalam public itu ada index.php, maka yang pertama kali diakses adalah index.php tersebut. Oke. Nah, kenapa di sini error? Karena init itu tidak ada atau belum kita tambahkan ya. Jadi file init ini belum saya tambahkan di app. Sehingga di sini error. Oke, kita tambahkan dulu. Di app ini saya tambahkan file init ya. init.php. Oke, seperti ini. Kita isi. Jadi init ini akan merequire file yang ada pada core ini ya. Nanti saya akan buat file yang ada pada core. Sementara saya buat di sini dulu. Oke, yang di require adalah yang pertama nanti itu adalah karena ini dia satu ini ya. Karena ini serumpun selevel maksudnya. Jadi di sini tidak perlu keluar, jadi langsung saya tuliskan saja. Dia akan masuk ke core. Nah, di sini core-nya masih kosong. Oke, namanya nanti akan saya buat. Yang pertama itu adalah app ya. Saya buat app.php. Kemudian yang kedua, nah ini saya paste saja. Yang kedua nanti ada controller. Seperti ini ya. Controller.php. Nah, tolong nanti teman-teman bedakan controller yang ada di sini, yang ada di core ini dengan controller yang ada di directory ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa bedakan perbedaannya di mana. Oke. Kalau sudah saya save, kita coba jalankan di browsernya, hasilnya seperti apa.
Nah, di sini juga masih error. Kenapa? Karena tidak ditemukan core app.php ya. Di pad mana ini? Di pad core-nya ini ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan core app-nya di sini ya. Oke, kita tambahkan dulu filenya di sini. Saya tambahkan app.php. Kemudian yang kedua adalah controller.php. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini, kenapa awalnya huruf besar? App dan controller ini kenapa huruf besar? Karena ini adalah kelas ya. Jadi saya gunakan huruf besar awalannya. Oke, kalau sudah, kita akan coba jalankan dulu. Hasilnya gimana? Nah, hasilnya aman ya, tidak ada warning atau error lagi. Karena di sini sudah saya tambahkan kelas controllernya. Oke, kalau sudah, pada app PHP ini bisa kita tambahkan kelas misalkan. Oke, saya tambahkan saja kelas di sini. Kelasnya misalkan namanya adalah app ya. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian di controller juga saya tambahkan kelas. Kelas. Kemudian nama kelasnya adalah controller ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba running dulu di browser. Tidak ada masalah juga. Oke, sekarang kita akan akses pada indeksnya ya. Saya akan coba akses pada indeksnya. Nah, caranya gimana? Jadi kalian lakukan instansiasi ya, atau kalian bisa membuat objek di index.php-nya. Nah, cara membuat objek di PHP itu gimana? Caranya kalian buat satu variabel di sini untuk menampung objeknya. Nah, objeknya nanti seperti ini ya. New panggil kelasnya. Nah, kelasnya apa? Misalkan kelas app di sini. Oke, tinggal kalian panggil saja kelas app-nya. Oke, kalau sudah kita jalankan, apakah ada error-nya? Aman ya? Nah, untuk memastikan apakah kelas ini sudah jalan, kalian bisa construct aja di sini. Kalian bisa buat construct di sini, misalkan public ya. Kita udah belajar tentang construct. Public function construct ya. Seperti ini. Construct udah benar ya. Oke, kita udah buat construct-nya di sini. Silahkan kalian tuliskan, misalkan kita hanya menampilkan string ya, misalkan ya, kita tampilkan stringnya di sini apa? Halo dunia misalkan, halo dunia. Oke, saya save dulu. Nah, di sini sudah tampil ya halo dunia. Oke. Jadi yang pertama di sini index. Index ini merequire app.init ya, yang ada di app-nya ini. Nah, sedangkan init ini akan require lagi yang ada pada core directory core, yaitu apps dan controllernya ini. Oke ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai bootstrapping. Kemudian di sini perbedaannya, controller yang ada di sebagai directory dan controller sebagai ini apa? File ini. Jadi yang utama adalah yang controller yang ini lah, yang ini ya, atau mainnya kita sebut main daripada controller yang ini. Nah, jadi controller yang ada di sini nantinya, yang saya isi, nanti kita akan buat beberapa controller di sini, akan extend ke controller yang ini. Jadi akan di-extend ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah parent-nya ya, ibaratnya parent-nya, kemudian controller yang ada di sini sebagai child-nya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian ini ya. Kita bisa mengelola URL kita. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah pernah buat website, di sini ada ini ya, ada URL seperti ini misalkan index, misalkan
nim 12345. Nah, ini kita sebut sebagai query string ya kemarin ya. Nah, ini ternyata sangat mengganggu uh, website ya, sangat mengganggu website di sini, dan cenderung juga tidak aman karena dapat ini ya, SQL injection. Di sini dapat diretas menggunakan SQL injection juga dapat. Nah, akan lebih baik jika kita lakukan parsing pada query string ini. Jadi bentuknya tidak lagi seperti ini, namun ketika kita ingin mengakses NIM mahasiswa dengan NIM 12345, jadi bentuknya nanti public mahasiswa slash NIM-nya 12345. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita akan lakukan parsing URL ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita bisa masuk dulu, misalkan di sini. Oke, misalkan di app di sini. Ini saya ubah saja misalkan ya. Saya pardam saja misalkan. Kita akan cek $get. Oke. Nah, ini saya cek dulu slash, kita pakai index.php. Nah, nol ya di sini ya. Jadi arraynya nol karena tidak saya tambahkan query string-nya di sini. Misalkan nim atau apa di sini? Nim ID URL ya. Misalkan URL-nya apa ini? URL-nya 12345 misalkan. Nah, di sini dia akan menangkap URL-nya sebagai string ya. Dalam bentuk array di sini. Nah, ini nanti akan kita ubah bentuknya menjadi seperti yang saya tuliskan tadi ya. Oke, caranya seperti ini sudah kita cek. Kemudian kita bisa lakukan parsing, namanya parsing URL ya. Oke, kalian bisa buat function di sini. Kita buat function di sini, public function. Oke, sebentar ya. Oke, public function. Nama functionnya ini misalkan publish URL. Oke, kalau sudah, kita tambahkan jika iset ya. Jika iset maksudnya jika ada, exciting ya maksudnya di sini. Jika ada URL, kita tangkapnya gimana? Pakai get ya. Oke. Pakai sebentar di sini. Kita tangkapnya pakai get, kemudian namanya tadi apa ya namanya? URL ya, kita pakai URL. Oke, misalkan kalau ketangkap di sini, saya akan ubah URL-nya itu menjadi, saya tangkap dulu URL-nya, string get. Ini apa? URL. Kemudian saya return yang di return adalah URL-nya. Oke, kita tangkap dulu URL-nya di sini. Oke, kita coba dulu. Misalkan ini kita enter lagi. Oh, kenapa ini? Oh, ini ya masih pardam ya. Oke, kita buat di sini, kita panggil URL-nya. Cara panggilnya pakai this ya. Kemudian sebentar, ini nama fungsinya tadi pas URL. Oke, seperti ini. Sekarang saya pardam saja. Oke. Yang di pardam adalah $URL-nya ya. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu. Oke, sudah ya, string-nya di sini sudah saya ambil. Kita sudah tangkap string-nya di sini. Oke, misalkan kalau ini bentuknya seperti ini ya, gimana? Oke, udah tangkap ya, udah ketangkap di sini, udah kita ambil. Oke, selanjutnya di sini
Oke, kita akan buat satu file lagi namanya htaccess. Saya akan buat di app ini htaccess ya. Nah, kalian tidak bisa membuatnya langsung pada directory, jadi kan tidak bisa buat di sini. Kalian tidak bisa buat di sini ya di htdoc-nya. Nah, di web MVC. Nah, kalian tidak bisa buat di sini htaccess-nya. Jadi, kalau ingin membuatnya itu pada editornya ya, kita bisa tambahkan di sini. Di app ya, app kita tambahkan titik htaccess. Oke, seperti ini ya. Nah, isinya adalah kalian tuliskan saja option dot index. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu ya. Kita akan cek dulu. Jadi, fungsi daripada htaccess ini dia dapat memblok ya, memblok directory. Misalkan di sini kita punya web MVC di sini. Nah, directory app ini sebenarnya tidak bisa diakses oleh user ya. Jadi user tidak diperkenankan untuk mengakses directory ini. Jadi kita dapat melakukan blok dengan menggunakan htaccess. Oke. Yang tadi silakan ditinggalkan dulu ya. Yang bagian apps-nya ini silakan ditinggalkan dulu. Kita akan fokus ke bagian htaccess-nya. Oke, misalkan saya tambahkan option tanda means ya, kemudian indexes di sini. Saya tambahkan, saya akan akses di sini. Nah, saya tidak punya akses. Access forbidden. You don't have permission to access the requested directory. Jadi, saya tidak punya izin untuk mengakses directory yang tersedia ini. Jadi, directory-nya itu ada, tapi saya tidak punya izin atau tidak punya akses ke sana ya. Nah, itu kan bisa gunakan htaccess ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa buat htaccess di public-nya. Nah, core daripada htaccess itu ada di public-nya ya. Oke, kita akan buat di sini. Jadi htaccess di public itu nanti yang akan mengolah URL kita. Saya akan buat di sini titik htaccess. Oke, seperti ini. Isinya ini agak berbeda ya dengan yang sebelumnya. Oke, option multi views. Kita gunakan yang multi views. Oke, seperti ini. Kita akan coba akses yang public, 0 ya. Jadi yang public tetap bisa diakses. Kalau misalkan kita pakai indexes, itu yang public tidak akan bisa diakses. Kita coba saja. Oke, misalkan saya buat seperti ini indexes. Sebentar, option indexes. Oke, karena ini ya, ada indeksnya ya. Jadi kalau kalian hapus indeks ini, directory yang ada di sini ini tidak bisa diakses oleh kita ya, oleh user ya. Oke, saya kembalikan ke multi views. Oke, ini dia tetap menampilkan 0. Oke, sekarang kita masuk ke bagian core-nya di sini yang paling penting ya. Kalian bisa tulis saja di sini rewrite engine-nya. Oke, di sini on. Oke, kita sudah on-kan rewrite engine. Sebentar. Oke, seperti ini. Kalau sudah, tambahkan rewrite condition ya artinya ya. Kemudian tambahkan persen. Kemudian kurawal buka tutup. Request file name. Nah, ini untuk yang file name-nya itu kita buat flag. File name-nya itu adalah directory ya, dalam bentuk directory. Kemudian ini saya copy saja. Sebentar, cara kopinya seperti ini ya. Ini rewrite condition, file name, ini flag-nya untuk yang file ya. Jadi ada yang directory dan file di sini. Oke, kemudian saya akan buat rewrite rule-nya. Nah, di sini ada rule-nya, adalah rule-nya ya. Oke.
Teman-teman bisa contohkan di sini. Jadi ini yang akan diambil adalah semuanya ya, bintang di sini. Index PHP. Tadi yang kita gunakan adalah URL $1 ya di sini. Oke. Oke, code-nya seperti ini ya. Jadi, saya belum pernah bahas lebih banyak tentang HT Access, tapi saya pernah menggunakannya untuk skripsi saya. Jadi, skripsi saya menggunakan ini supaya lebih SEO-friendly sebenarnya. Oke, jadi ini index.php URL ini akan diubah menjadi sesuai dengan apa query string yang kita tulis saja, yang kita tuliskan ya. Misalkan kita akan coba dulu di sini. Di sini tidak ada karena dia masih apps-nya di sini dia masih vardam-nya ke bagian yang ini ya. Oke, kita coba tambahkan di sini misalkan home slash index misalkan. Nah, dia akan mengambil home index-nya saja ya. Jadi tidak dalam bentuk query string. Oke, seperti itu penggunaan HT Access. Nah, ini sebenarnya kalau dibahas ini apa? Ini materinya banyak sekali, bisa satu pertemuan kalau kita mau bahas. Jadi teman-teman bisa searching saja penggunaan HT Access itu seperti apa di sini. Oke, selanjutnya kita akan apa lagi ya? Di sini bagian ini sudah, HT Access sudah kita kelola. Mungkin app-nya ini ya kita bersihkan dulu data-data URL-nya. Oke, kita panggil, kita dapatkan URL-nya di sini. Yang pertama, kita bisa gunakan function untuk menghilangkan, misalkan kalau saya tulis seperti ini, misalkan. Nah, ini ada ya. Jadi, ketika saya get, saya panggil di sini, slash-nya ini ada. Nah, ini slash di akhir ini harus dibuang. Nah, itu bisa menggunakan rtrim. Ini sebenarnya function. Rtrim. Oke, seperti ini. Kita get. Kemudian, oke, kalau sudah, kita buat pemisahnya atau delimiternya itu, bukan pemisah ya. Yang akan kita remove itu adalah slice. Kita cek dulu. Ini sudah saya return, oke. Nah, udah hilang ya di sini. Jadi yang sebelumnya di sini saya tambahkan slice, di sini sudah tidak ada. Ya, sebelumnya tadi ada ya. Oke. Kita akan apa lagi nih? Kita bersihkan lagi. Misalkan di sini saya mau supaya aman saja ya di sini. Kita bisa gunakan filter ya. Misalkan ini apa? URL ya. URL sama dengan oke, ada fungsi yang namanya itu filter var ya, yang ini ya. Oke, kalau sudah, yang pertama yang kita ambil adalah URL-nya. Kemudian yang kedua, parameter yang pertama di sini adalah URL-nya ya. Jadi URL yang sudah kita hilangkan tadi, slash-nya di bagian akhir kita panggil di sini. Oke, kita tampung lagi sebagai URL. Nah, di sini parameter keduanya itu adalah filter sanitize ya. Tulisannya gimana ya? Tize, seperti ini. Sanitize URL. Oke. Sekarang saya export saja $URL explode. Nah, kita juga udah belajar tentang fungsi explode. Jadi, explode digunakan untuk memisahkan array ya. Nah, di sini kita delimiternya di sini adalah slice ya. Kemudian kita panggil $URL. Oke. Kemudian kita return. Nah, di sini udah tampil. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, ini udah ya.
Jadi pertama itu adalah home, yang nol adalah string home ya. Kemudian indeks ke satu adalah string index. Nah, gimana misalkan di sini kalau saya punya home, halaman home, kemudian saya punya atau seperti ini misalkan. Home product misalkan ya. Page 1, kemudian page 2, slice page 2. Jadi ada 3 halaman di sini. Saya tambahkan slice, kita cek apakah slice-nya hilang atau tidak. Hilang ya. Nah, seperti ini kita explode. Jadi 0 itu home, kemudian indeks 1 itu product, indeks kedua itu page 1, kemudian indeks ketiga itu page 2, indeks keempat adalah page 3. Oke, sampai di sini dulu seperti itu untuk parsing URL-nya ya. Jadi URL kita sudah tidak dalam bentuk query string lagi. Sudah tidak dalam bentuk ini lagi ya. Bentuk yang tidak modern ya sebenarnya. Jadi bentuknya tuh sudah oke, misalkan ini index.php URL. Nah, bentuknya itu sudah tidak seperti ini lagi ya, melainkan sudah kita perbaiki ya. Jadi sudah tidak dalam bentuk seperti ini lagi. Bentuknya sudah kita ubah menjadi lebih bagus, mudah dipahami, mudah apa ya? Lebih user friendly yang pasti ya. Home tadi produk ya misalnya. Produk. Oke, page 1 ya. Nah, kita udah panggil ini. Jadi udah saya panggil, saya explode. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke bagian yang lebih rumit ya, yaitu bagian controller, gimana cara membuat controller, kemudian bagaimana cara membuat views, dan kemudian bagaimana cara membuat model, dan setelah itu kita akan menghubungkannya menjadi sebuah website ya. Sampai di sini dulu. Kalau bingung silahkan kalian baca-baca lagi tentang materi OOP, Object Oriented Programming, dengan menggunakan PHP ya pastinya. Kemudian kalian bisa juga pelajari tentang HT Access di sini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi materi kita hanya sedikit ya di sini. Penyampaiannya tidak banyak. Jadi saya pisahkan untuk yang teori dan praktikum juga nantinya. Oke, kita sudah bahas tentang routing ya. Nah, ini kita sebut sebagai routing tadinya. Parsing URL ini adalah routing ya. Nah, ini salah satu kegunaan daripada routing itu adalah SEO friendly, bukan user friendly ya, tapi SEO friendly tadi maksudnya. Oke. Jadi lebih mudah dikenali oleh mesin pencarian ya, search engine ya. Oke, kemudian di sini kita sudah membatasi hak akses tadi dengan menggunakan option indexes di sini. Kemudian implementasi routing pada web MVC kita sudah coba tadi, routingnya seperti apa. Oke, kalian bisa coba di sini. Kemudian untuk yang bagian ini juga kita sudah coba ya. Nah, hanya saja di sini menggunakan nim untuk query string-nya. Tadi saya menggunakan ini ya URL ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke controller di praktikum nanti. Kemudian kita akan masuk ke view juga. Selanjutnya model ya. Oke, jadi model di sini yang berhubungan dengan data. Oke, kalau sudah, silahkan kalian buat laporan sedikit saja tentang apa yang saya jelaskan ini sebagai pre-lab-nya ya. Kalian buat saja. Jadi tidak banyak. Sisa waktunya mungkin kalian bisa pelajari tentang OOP tadi yang saya sebutkan. Karena di sini saya hanya ingin menyampaikan konsepnya saja. Jadi tidak secara menyeluruh karena kalau kebanyakan nanti
Saya takutnya mahasiswanya pusing karena terlalu banyak mempelajari tentang konsep-konsep pemrograman di sini. Di sini saya hanya mengenalkan. Kemudian kalau kita skip materi ini nanti kalian bingung di Laravelnya nanti ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Selamat siang dan selamat malam semuanya.